Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan pemirsa. Bersama kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, Manokwari. Jumat 20 Agustus 2021 pada hari ini. Kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, sepatutnya kita datang mencari wajah-Nya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih setia Tuhan sungguh nyata bagi kita. Pemeliharaan atas hidup kita sepanjang malam sampai pagi hari ini, semua telah terbukti. Oleh sebab itu, sebelum kita melangkah lebih jauh pada pagi hari ini, sepanjang hari ini, sekali lagi, saya mengajak pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita datang mencari wajah Tuhan. Kita memohon belas kasihan-Nya, supaya sepanjang hari ini semua kita boleh beraktivitas dengan keberhasilan, karena Dia menuntun kita. Sebab itu saya mengajak sama-sama kita bermazmur kepada Tuhan, yang terambil dari kitab Mazmur pasal 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajah-Nya selalu. Mazmur 105 ayat 4. Mari pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Bilangan pasal 20 ayat 11 dan 12. Kitab Bilangan pasal 20 ayat 11 dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Bilangan 20 ayat 11 dan 12. Orang yang menghormati Tuhan tidak akan bersikap sembrono, sembarang terhadap firman-Nya, namun menaatinya dengan saksama, dengan akurat. Kekasih Kristus, pemirsa dimanapun berada pagi hari ini, hal ini sama seperti sikap seorang anak terhadap ayahnya. Apabila ia sungguh-sungguh menghormati ayahnya, maka ia akan menjunjung tinggi perkataan yang bersangkutan dengan menaatinya. Demikian juga
sikap kita terhadap Tuhan. Walaupun kita berkata bahwa kita menghormati Dia, namun bila di dalam realitas sehari-hari kita mengabaikan firman-Nya, maka sesungguhnya kita tidaklah benar-benar menghargai Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan tidak akan menyepelekan firman-Nya, tetapi akan berupaya untuk menaatinya sebagaimana seharusnya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bahwasanya sikap menghormati Tuhan akan nampak dari ketaatan seseorang terhadap firman-Nya. Inilah yang dicatat di dalam Bilangan pasal 20. Di situ diriwayatkan bahwa Tuhan menyuruh Musa untuk berkata kepada bukit batu yang ada di hadapannya agar mengeluarkan air guna mencukupi kebutuhan minum dari umatnya. Sebaliknya, dari menaati perintah Tuhan tersebut dengan saksama, Musa justru memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Sebagai akibat, Tuhan menilai bahwa Musa tidak menghormati kekudusannya di depan mata umatnya. Penilaian Tuhan ini menunjukkan bahwa orang yang menghormati Dia tidak akan bersifat sembrono, bersikap sembarang terhadap firman-Nya, namun akan menaatinya dengan saksama, dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati. Sebuah pelajaran yang kita petik pada pagi hari ini, sebuah nilai tentang sebuah ketaatan, tentang sebuah keseriusan, kesungguhan. Bagaimana kita katakan kita menghormati Tuhan, kita menghargai Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Kekasih Kristus, seringkali kita terlalu cepat berkata-kata, tetapi kita tidak menepati perkataan-perkataan itu. Seringkali kita terlalu gegabah, bahkan maafkan saya, seringkali kita yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, seringkali kita yang sudah terlibat sebagai pelayan-pelayan Tuhan, justru paling banyak kelihatan kita suka bangkang. Kita suka melawan, kita suka bertindak menurut cara berpikir kita sendiri. Kita bertindak, kita merasa bahwa kita yang benar. Kita merasa bahwa kita yang mengatur firman itu. Nah, ini sesuatu yang sangat keliru, kekasih Kristus. Biar pagi hari ini kita belajar bagaimana Allah begitu marah kepada Musa dan Harun. Pada saat Allah meminta supaya mereka berkata kepada gunung batu itu mengeluarkan air. Tetapi tindakan mereka kelihatannya menghormati Tuhan. Tetapi tindakan mereka sembrono. Tindakan mereka tidak tertib. Tindakan mereka yaitu dengan memukul gunung batu itu. Ini pertanda bahwa mereka tidak menghormati dan tidak menghargai Tuhan. Nah, kekasih Kristus, seharusnya kita kontrol perkataan-perkataan kita. Saya belajar bahwa seringkali kita suka berjanji kepada seseorang, apalagi dia seorang hamba Tuhan, dia pendetamu atau dia gembalamu, tetapi kita hanya bisa berkata, dan kelihatannya serius sungguh, tapi kita tidak pernah melakukannya. Kelihatannya bagi kita biasa-biasa saja. Saudara, kalau saudara ingat di dalam Pengkhotbah pasal 5, ya, di sana di ayat 4-6, bagaimana tentang bernasar. Saudara harus sadari bahwa Tuhan marah.
Kalau kita bernasar dan kita tidak menepati nasar kita, artinya kalau kita berjanji dan kita tidak menepati janji kita, sekecil apapun Tuhan perhitungkan. Ingat saudaraku, sekecil apapun Tuhan perhitungkan. Kalau kita sudah tahu, kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, apalagi seharusnya kita tahu firman Tuhan. Seharusnya kita tahu apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita sebagai hamba-hambanya. Kalau kita sesama saja tidak bisa menepati janji, sesama kita yang kelihatan kita nggak bisa menepati janji, bagaimana dengan Allah yang tidak kelihatan? Nah, oleh sebab itu biarlah pada pagi hari ini kita belajar supaya semua perkataan, tindakan kita bisa menepati kepada Tuhan. Ingat, sekecil apapun. Kalau saudara berjanji kepada seseorang, sebenarnya secara tidak sadar saudara telah berjanji kepada Tuhan. Sebab orang itu adalah milik Tuhan. Dan saudara juga milik Tuhan. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus kita harus sadari hal ini. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk dari kehidupan kita harusnya kita berani untuk memangkasnya. Kalau kita mau mengalami pertumbuhan yang sehat, harusnya kita berani untuk membayar harga dengan memangkas hal-hal yang tidak baik dari hidup kita. Yang mulai dengan perkataan-perkataan kita yang tidak membangun, yang suka berbohong dan sebagainya. Harusnya kita berani untuk memangkasnya. Sehingga kita akan mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan, banyak hamba Tuhan tidak mengalami perubahan. Banyak pelayan-pelayan Tuhan tidak mengalami perubahan. Bahkan kalau jujur, semakin buruk. Semakin terlibat dalam pelayanan, tapi karakternya tidak berubah-berubah. Sebab hal-hal kecil inilah yang seringkali menjadi penyebab bagi setiap kita. Hal-hal kecil inilah yang seringkali menjadi penghalang untuk perubahan, untuk pertumbuhan dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus. Mari kita berani untuk menghadapi kenyataan. Kalau ada hal-hal yang salah dari kehidupan kita, yang kita tahu salah, harusnya kita berani untuk memangkasnya. Harusnya kita berani untuk memotongnya. Supaya kita sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan yang benar. Sebab Tuhan tidak suka kepada kita hamba-hambanya yang suka berbohong. Allah kita bukan bapa pembohong. Oleh sebab itu, kita harus mengikuti sistem daripada Allah kita sendiri. Biarlah pagi hari ini kekasih Kristus, kita sadari kalau kita suka melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu, sekecil apapun kita bersyukur kepada firman Tuhan pagi hari ini yang boleh mengingatkan kembali kepada setiap kita supaya jangan kita bertindak seperti Musa sembarangan yang mengakibatkan justru hukuman datang kepada kita. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah pencipta langit dan bumi, dan penguasa atas alam semesta. Oleh kehendak-Mu, semuanya ada dan tidak ada rancangan-Mu yang gagal. Engkau berdaulat, dan apapun yang Engkau kehendaki pasti akan terwujud. Semua makhluk tunduk di bawah kaki-Mu, karena Engkaulah Raja di atas segala raja. Kepadamu kami memberi hormat, dan kepada firman-Mu kami menaklukkan diri. Rancangan-Mu sempurna, dan senantiasa demi kebaikan umat-Mu. Kepada kehendak-Mu kami menyerahkan diri kami. Tuntunlah diri kami senantiasa, ya Tuhan, di jalan-jalan-Mu. Sebab jalan-Mu itu benar-benar dan memimpin diri kami kepada kehidupan. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk semua kebaikan-Mu
yang telah kami alami sepanjang hidup kami. Ampunilah diri kami. Apabila di dalam kebebalan kami mengabaikan perintah-perintah-Mu dan mengambil jalan kami sendiri yang bertentangan dengan firman-Mu. Bawalah diri kami untuk kembali hidup di dalam rancangan-Mu. Baharuilah hidup kami dengan kemurahan-Mu. Kepada kasih setia-Mu kami berharap dan kepada anugerah-Mu kami bersandar. Tuhan, ampuni kami. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Pagi ini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam rahmat-Mu. Bentuklah diri kami sesuai dengan maksud-Mu bagi hidup kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Biarlah kami boleh menaati, kami boleh menepati segala tindakan-tindakan kami, mulai dari perkataan kami. Supaya kami tidak menyakitkan hati-Mu lagi ya Allah. Tetapi Engkau memakai hidup kami untuk mempermuliakan Engkau selalu. Terima kasih Bapa, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kasih sayang-Mu kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk semuanya. Pagi ini hamba tetap berdoa memberkati seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggen dan sekitarnya, Pasar Tingkat dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan menuntun kami, membimbing kami, membawa kami kembali ke jalan-jalan-Mu yang benar ya Allah. Ajar kami untuk saling menghargai satu sama lain. Biarlah kami boleh menghormati hamba-hamba-Mu. Kami boleh menghormati, menghargai firman-Mu ya Allah. Berkati seluruh umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggen dan sekitarnya ini. Tuhan, berikan kesehatan yang terbaik kepada para hamba-hamba-Mu. Kepada pribadi demi pribadi, keluarga lepas keluarga, dari anak-anak sampai kepada orang-orang tua. Tuhan berkati anak-anak yang duduk di bangku pendidikan. Tuhan berkati, berikan hikmat kepintaran kepada mereka, berikan kerajinan kepada mereka ya Allah, sehingga mereka lakukan bagian mereka, yaitu dengan belajar dengan sungguh-sungguh ya Allah, sehingga mereka akan mencapai masa depan mereka yang jelas. Dan berkati seluruh kehidupan orang tua dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Apa yang dipercayakan kepada mereka, mereka akan lakukan dengan sekuat tenaga mereka ya Allah. Dan apapun yang mereka kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari seluruh kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba mohon, biar damai sejahtera-Mu melimpah dalam setiap kehidupan rumah tangga. Suami boleh mengasihi istri, istri boleh tunduk kepada suami. Dan hidup rumah tangga adalah hidup di dalam surga yang Tuhan sediakan. Bukan terjadi kekacauan, terjadi perkelahian, perpecahan dan sebagainya. Dijauhkan itu daripada kami semua ya Allah. Kami mohon tuntunan-Mu. Kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah hidup rumah tangga kami masing-masing. Supaya kami hidup terus mempermuliakan Engkau ya Allah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ampuni kami Tuhan. Kalau hidup rumah tangga kami tanpa mesbah keluarga, ampuni kami ya Allah. Biarlah pagi hari ini firman-Mu mengajar kami kembali untuk taat kepada apa yang Kau kehendaki. Biarlah setiap kami, spesial bagi kepala-kepala keluarga selaku imam-imam, memiliki tekad untuk membangun kembali mesbah keluarga di dalam setiap kehidupan keluarga masing-masing. Yang masih bujang, biarlah ada mesbah pribadi juga ya Allah. Supaya kami terus menghormati, kami menghargai kebenaran firman-Mu. Kami menghormati Engkau ya Bapa, Allah yang memberikan keselamatan kepada kami lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kami.
Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih Bapak. Hamba terus berdoa juga untuk semua pemirsa di mana saja berada. Hamba mohon belas kasihan Tuhan tercurah bagi mereka juga. Pada saat mereka mendengar firman Tuhan ini secara langsung ataupun menonton kembali, Tuhan berkati mereka ya Allah. Supaya mereka hidup sungguh-sungguh menghormati Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan mulut bibir mereka saja yang berkata bahwa aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Tetapi hidup mereka jauh dari semua perkataan-perkataan itu. Hidup mereka jauh berlawanan dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni mereka ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sangat mengasihi kami. Bapa, pagi hari ini hamba juga berdoa untuk para hamba-hamba-Mu yang hadir bersama dengan hamba pagi hari ini. Memberkati hamba-Mu Ibu Yulianatan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu, pakai hidup hamba-Mu semakin mempermuliakan Engkau. Biarlah Tuhan hidup hamba-Mu ini menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak cucu, bagi orang-orang banyak. Biar Tuhan apa yang ia lakukan karena ia taat dan setia kepada firman-Mu. Berkatilah pribadinya, berkati dia dengan kesehatan, berkati dia dengan damai sejahtera dan sukacita-Mu ya Allah. Segala kebutuhan hamba percaya Engkau sediakan yang terbaik bagi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan semakin nampak dari hidupnya. Terima kasih Bapa. Demikian hamba juga berdoa untuk hamba-Mu. Pak Donald Lodik Peter, Tuhan terus memberkati hamba-Mu. Buat hamba-Mu semakin taat, setia, semakin mengerti firman-Mu. Semakin melakukan firman-Mu ya Allah dalam kehidupannya. Sehingga sungguh-sungguh hidupnya bermanfaat bagi kerajaan surga. Hidupnya senantiasa menyatakan firman-Mu ya Allah. Banyak orang boleh diselamatkan, dimulai dari pribadinya, hidup rumah tangganya, bagi istri dan anak-anaknya, bagi orang-orang di sekelilingnya, di sekitarnya ya Allah. Mereka boleh diselamatkan untuk kerajaan surga, karena sikap dari hamba-Mu taat dan setia kepada firman-Mu sekecil apapun ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba percaya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi hamba-Mu. Segala kebutuhan mereka jasmani dan rohani Tuhan sediakan yang terbaik atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu ini dan keluarganya. Untuk terus bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pakai hamba-Mu lebih lagi. Bagi hormat kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa mengucap syukur untuk hamba-Mu Ibu Seli Dona Siahaya. Tuhan memberkati pribadinya. Memberkati hidup rumah tangganya. Bagi suaminya Bapak Yosef Auri. Bagi anak kekasihnya Seva Auri. Tuhan, Engkau yang telah memanggil mereka. Biarlah mereka taat setia di dalam panggilan-Mu. Mereka masuk di dalam rancangan-Mu. Mereka taat kepada firman-Mu. Dengan segala tindakan mereka. Biarlah perkataan-perkataan mereka spesial untuk firman Tuhan yang disampaikan kepada banyak orang. Bukan sekedar diperkatakan. Tetapi mereka lebih dulu menghidupkan itu dalam kehidupan mereka ya Allah. Sehingga sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan nampak dari hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba percaya damai sejahtera sukacita melimpah-limpah dalam kehidupan rumah tangga daripada Ibu Seli Dona Siahaya dalam nama Yesus. Terima kasih kesembuhan yang Kau berikan juga kepada kakak kekasihnya Jimmy Siahaya di Jakarta. Tuhan, terima kasih. Kami percaya kesembuhan terus terjadi dan terjadi. Darah anak domba Allah terus menyucikan, menguduskan hamba-Mu Bapak Jimmy Siahaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati keluarga ini. Pakai hidup mereka untuk mempermuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Demak Siahaan yang berada di Bandung. Tuhan memberkati pribadinya,
hidup rumah tangganya, pekerjaannya, pelayanannya. Berikan hati yang taat dan setia kepada Engkau, ya Allah. Berikan hati yang sungguh menghormati Engkau, ya Allah. Biarlah Tuhan, dia tetap setia kepada firman-Mu, melakukan firman-Mu, mulai dari hidupnya, dan dia boleh menjadi berkat bagi keluarganya, bagi suaminya, bagi anak-anaknya, bagi orang-orang yang dikasihinya. Kemuliaan Tuhan nampak dari hidupnya, dan hidupnya senantiasa mempermuliakan Engkau, ya Allah, lewat tindakan-tindakannya. Terima kasih Bapa, hamba percaya segala kebutuhannya tersedia bagi dia pada saat dia taat setia kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Hamba juga terus berdoa memberkati orang tua hamba, Bapak Lukas T. yang berada di Sorong. Tuhan memberkati hidup pribadi daripada hamba-Mu Bapak Lukas T. Berikan di kekuatan, berikan di kesehatan yang terbaik Bapa. Berikan damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah di hari-hari tuanya ini. Sehingga dia boleh menjadi berkat bagi anak, cucu, cicitnya ya Allah. Bahkan lebih menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, lindungi dan pelihara hamba-Mu dengan damai sejahtera, dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk anak kekasih Leni Patandean bersama dengan suaminya Yan Pulung dan kedua anak mereka. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Biar Tuhan pakai hidup hamba-Mu Leni Patandean menjadi berkat bagi hidup rumah tangga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, tolong dia selaku seorang guru untuk boleh menjadi saksi bagi anak-anak yang dididiknya. Biarlah perkataan-perkataannya adalah perkataan-perkataan kebenaran, perkataan-perkataan yang dapat dipertanggungjawabkan, menjadi teladan bagi anak-anak didiknya, ya Allah. Biarlah hikmat-Mu menyertai pekerjaan pelayanannya. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lebih daripada itu ya Tuhan, jamah hidup rumah tangga daripada hamba-Mu Ibu Leni Patandean bersama dengan hamba-Mu. Tuhan berkati mereka supaya mereka sungguh-sungguh melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Mereka menjadi berkat di dalam kehidupan mereka setiap hari. Ya Tuhan, mereka utamakan Engkau lebih daripada segala yang Kau percayakan kepada mereka ya Tuhan. Mereka datang bersekutu hanya karena mereka mengasihi Engkau ya Allah. Tuhan berkati pertumbuhan daripada anak-anak mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi dan pelihara mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan-pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup hamba-hamba-Mu ini. Pak Yan Pulung, Ibu Leni Patandean, dan kedua anak mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Tuhan pakai hidup hamba-Mu seperti firman-Mu ya Allah. Biarlah dia menghargai, dia menghormati firman-Mu ya Bapa. Lewat tindakan-tindakannya. Berkati pribadinya. Berkati suami kekasihnya, Bapak Heri Taruk Datu, dan kedua anak kekasih mereka, bahkan bayinya yang ada dalam kandungan. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan berkati pertumbuhan daripada bayi ini, sehingga waktunya dia akan dilahirkan dengan baik dan selamat. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini. Tetap taat setia, tidak hanya perkataan, tetapi tindakan-tindakan mereka. Sebab firman-Mu pagi hari ini mengajarkan kepada kami untuk sungguh menghormati kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong supaya mereka taat dengan tindakan-tindakan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kemuliaan Tuhan nampak dari hidup mereka. Segala kebutuhan Tuhan sediakan yang terbaik bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa juga untuk anak kekasih Yunus Yabei Sembut yang ada di Sorong bersama dengan istri kekasihnya Eni Parea dan kedua anak mereka Gideon dan Silo. Tuhan memberkati. Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan rumah tangga ini. Biar hidup rumah tangga ini mengandalkan Engkau sepenuhnya ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan berkati. Sehingga apa yang dikerjakan oleh mereka boleh berhasil dengan baik. Lebih daripada itu Tuhan, mereka menghormati Engkau. Lewat semua berkat yang mereka peroleh, pekerjaan-pekerjaan yang mereka peroleh, semua hanya karena Engkau ya Allah. Sebab itu biar mereka juga menghormati Engkau dengan segala berkat yang mereka peroleh. Sehingga mereka boleh taat setia, mereka melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka di dalam kebenaran dari waktu ke waktu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Spesial bagi kedua anak mereka dalam pertumbuhan Tuhan berkati. Supaya kedua anak ini boleh bertumbuh dengan sehat dan kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa selaku hamba-hamba-Mu. Pak Yunus yang bersembut bersama Ibu Eni Parea. Sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan pribadi, hidup rumah tangga, pekerjaan dan pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Insen. Tuhan memberkati hamba-Mu, Pak Insen. Hari ini dimanapun berada, Tuhan memberkati pribadinya. Memberkati pribadinya dalam pekerjaan dan pelayanannya. Di dalam pergumulan-pergumulannya, Tuhan memberkati. Apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan hamba percaya Engkau sediakan yang terbaik kepadanya. Selama dia berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Selama dia tunduk dan hormat kepada firman-Mu. Ya Allah, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tuhan sediakan pasangan hidupnya yang terbaik baginya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pakai hidup hamba-Mu semakin luar biasa. Untuk menyatakan kebenaran demi kebenaran. Nama Tuhan dipermuliakan setiap saat. Terima kasih dan terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan. Hamba juga mau berdoa untuk hamba-Mu. Ibu Rida Taruk Datu. Tuhan berkati hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu. Semakin taat dan setia. Mengutamakan Engkau lebih daripada semua aktivitasnya. Biarlah hidupnya mempermuliakan Engkau ya Allah. Menjadi contoh teladan bagi anak cucu dan menjadi berkat bagi orang-orang yang dikasihinya. Ya Allah, biar apa yang telah Engkau rancangkan dalam kehidupannya semakin nyata dalam kehidupan pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Ibu Rida Taruk Datu dalam semua pekerjaan dan pelayanannya. Dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan pelayanannya. Diberkati apa yang tidak mereka pikirkan, Tuhan sediakan yang terbaik kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Kami ucap syukur dan hamba tetap mohon belas kasihan Tuhan turun untuk bangsa negara kami, untuk tanah Papua tercinta ini. Untuk semua kami yang menginjak kaki di tanah Papua ini. Biarlah kami sujud menyembah kepada Engkau, Yesus Kristus Mesias. Bila setiap lutut bertekuk lutut dan setiap lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi. Dalam waktu yang sama, pukul 6 pagi. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Ingat kekasih Kristus, kita harus taat kepada firman Tuhan. Dimulai dari perkataan-perkataan kita. Dari hal-hal yang kecil. Jangan kita anggap sepele. Sebab Tuhan tetap Tuhan. Dia disiplin dengan firman-Nya. Dia disiplin dengan semua perintah-perintahnya.
Oleh sebab itu, mari kita belajar. Pada saat kita berkata kepada seseorang, ingat, sama seperti kita berkata kepada Tuhan. Karena dia itu milik Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kita juga adalah milik Tuhan. Kita harus berani bertanggung jawab atas semua tindakan-tindakan kita. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada kita semua. Dan ingat, tetap semangat, disiplin protokol, dan andalkan Kristus selalu dalam kehidupan kita. Shalom, salam MDC.